Hai, kita dari kelompok 3, kita akan memperkenalkan diri. Kenalin, nama saya Irfan Ramadan dengan NIM 122-31926. Saya Zulfa Nurhaliza dengan NIM 12231931939. Saya Melva Daira Gustafia, NIM 122319338. Saya Nesla Reta Safiatullah dengan NIM 1223191. Saya Fitria Julita Sevika Prilia dengan NIM 122231942. Saya Stida Hayu Widyadana dengan NIM 122319117. Di sini dari kelompok 3 dan akan menuju ke lokasi wawancara untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berlokasi di Telogosari Kulon. Nah, nama tempatnya itu adalah Apotik Jampi Sae. Stay tune. Dadah. Halo guys, di sini kita sudah berada di lokasi dengan narasumber Mas Angga untuk kita wawancarai mengenai Apotek Jampi Sae. Lanjut, langsung aja. Kalau di awal-awal gini, Masnya boleh nggak sih kalau perkenalan diri dulu? Iya. Boleh. Kita di sini juga bakal Biar kita perkenalan. lebih kenal dulu Masnya. Perkenalan dulu, saya Aga, saya selaku owner ya di sini. Dari pertanyaan yang pertama itu tentang kita mau tanya tentang gimana sih proses pendirian atau mungkin tujuan dari pendirian apotek ini. Secara ringkas saja nggak apa-apa. Saya ringkas. Tujuannya ya untuk memberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sini, terutama buat orang-orang sekitar sini kan nyari apotek yang harganya murah tuh jarang gitu. Nah, kita meningkatkan kualitas itu dari segi harga. Kalau awal pendiriannya itu gimana Mas? Kayak awal mula Mas kepikiran ide ini buat Bisa. bikin bisnis. Namanya Nah, jadi Jampi Sae itu dari mana? Itu juga nama dari aku pengen bikin bisnis ini. Oh, kayaknya kalau dulu sepengetahuanku itu jampi itu dari kata jamu. Yang kita mikirnya kita harus ngasih yang baik kan, sae lah kata makanya kasih nama Jampi Sae. Terus kalau Masnya kenapa kepikiran kayak ingin bikin apotek? Selain dari ingin agar masyarakat gampang memudah akses untuk mencari obat-obatan. Nah, tujuannya sih karena emang peluang yang paling gampang dicari kan untuk fasilitas kesehatan kan pasti orang cari yang gampang gitu loh. Orang gampang sakit gitu kan. Gampang sakit. Iya. Kalau gampang sakit kan ya butuh obat. Daripada ke rumah sakit kan jauh, ribet juga gimana. Salah satu penopangnya juga itu kan. Oh iya. Kita tuh gimana sih, tadi kan sudah asal usulnya nih. Dari asal usul itu gimana strategi Mas dalam memasarkan apotek ini agar halayak masyarakat tuh tahu kalau di sini ada apotek Jampi Sae. Kalau untuk tahu kita biasanya tuh berdasarkan dari omongan gitu. Kalau cara lainnya bisa pakai sosial media bisa, Tokopedia, Shopee, e-commerce itu bisa. Berarti di sini ada akun pribadinya? Ada. Kalau mau cari bisa. Apa itu Mas? Bisa disatukan? Instagramnya Apotek Jampi Sae. Oh, sama. Nah, sama. Itu sudah menyebar, maksudnya bisa mengakses ke luar pulau atau gimana? Pengirimannya, E-commerce pengirimannya. bisa. Kemarin tuh ada yang Kalimantan, Sumatera tuh ada gitu bisa. Tergantung request bayarnya mau gimana. Ya sesuai ongkir. Mau sesuai ongkirnya juga masalah, saya kan tinggal kirim. Nah, terus tuh kalau misalnya proses bisnis apotek ini tuh gimana Mas? Kayak supplier obat, terus penyimpanannya gimana, terus resepnya, dan juga kalau misalnya ada customer pengen
mengkustomisasi kayak resepnya gimana itu bisa nggak? Ah, kalau resep custom nggak bisa karena kita harus dapat persetujuan dari dokter dulu. Kalau dokter mengiyakan baru kita ngiyain juga. Kan kita sesuai resep dari dokternya dulu. Kalau nggak bisa kalau nggak sesuai nggak bisa, Mas. Iya. Terus kalau misalkan apa sih? Kayak supplier obat. Supplier obat. Iya. Supplier obat kita dapat dari PPF atau pasar besar farmasi. Jadi kayak distributor resmi buat nyalurin obatnya Di Indonesia. Heeh. Dan penyimpanannya gimana Mas? Kayak, kan harus disimpan kan obat itu kayak harus dijaga agar kualitasnya tetap baik waktu sampai ke Expired customer. date-nya itu penjagaannya seperti Nah, apa? kalau Pengecekan. pengecekan kita ada namanya stocking opnam, itu dilakuin setahun 2 kali lah paling enggak ya. Ya itu kalau penyimpanan tergantung obatnya, kan beberapa ada yang di suhu ruangan. Kalau suhu ruangan bisa taruh gudang biasa bisa. Suhu kulkas tuh 2 sampai 8 ya. 2 sampai 8 tuh ada di kulkas ada. Berarti ada struktur organisasi yang dalam pengecekannya itu, Mas? Maksudnya Apa gimana? Kalau- kayak bagian divisi untuk mengecek itu Oh, ada, atau ada. sukarela? Ada kalau pengecekan tuh ada tiap hari ada yang ngecek yang bagian gudang. Ada regulasi tersendiri gitu. Ada. Berarti selain dari divisi pengecekan tadi itu ada struktur organisasi dalam perkantoran ini nggak? Misal ketuanya atau bendaharanya, divisi-divisi bagian itunya seperti apa? Adanya? Kayak nggak ada, cuma sini tuh kan bagiannya cuma bagian staff, kasir, gudang, admin, sama owner aja udah itu aja sih. Itu masing-masing orangnya berapa? Lumayan nih, total 13 ya. Kasir Oh. seluruhnya 13, kasir 4, gudang 1, admin 1, terus bagian kirim ada 2, yang APC 1, tanggung jawab, bersih ada, sanitarinya 1, itu sih total 13. Lumayan besar ya. Nah, lumayan ya. Ini ya Mas, kalau misalnya boleh tahu berapa sih kayak estimasi modal awal atau mungkin kayak biaya operasional dari apotek ini? Modal awal Ya. modal awal tuh lumayan ya, 400-500 lah, 500 juta. Itu secara kasar. Kasar ya. Tepatnya berapa? Tuh, tak lupa Mas. Oh iya. Udah lama ya? Lama Berapa banget. tahun sih? Ini 9 berapa ya? 93 atau 94 gitu. 93. Nah, aku belum lahir. Oh belum lahir. Oh iya. Jadi Masnya ini generasi kedua. Iya 2, itu kan 2 sih. Terus kalau misalnya Masnya boleh nggak sih kayak cerita tentang gimana prosesnya ini, mungkin kalau diceritain dari Bapak kayak Awal. struggle-nya, kayak misalnya ada nggak sih kayak pernah naik turun atau gimana gitu? Atau pernah ketipu kan dalam proses Nah, itu pembelian kan sering Biasanya aja kalau gitu kan. transaksi gitu kadang ya transaksinya. ada aja lah masalah apa gimana. Iya. Nggak masalah kayak alhamdulillah enggak ada ya. Oh, Alhamdulillah Mulus sampai terus sekarang. ya, Mas. Amin Udah lah, harus ya. Masya Allah. Lancar ya? Lancar Lancar. harus ya. Kalau struggle sebenarnya untungnya belum ada sih. Jangan sampai lah ya, amit-amit. amin. Ya. Kalau tadi kan mengenai pembahasan yang tentang divisi tentang pengecekan expired date itu ya. Nanti kalau misalnya untuk mengalami mengatasi dampak dari expired date itu gimana, Mas? Kalau Langsung expired tuh dibuang atau enggak ada prosedurnya, Mbak. Kalau misalkan ada yang langsung direktur bisa, ada yang langsung dibakar bisa. Oh ada yang Kan beberapa tergantung jenis obat. tergantung jenis obat. Kalau misalkan Kayak obat yang kimianya besar gitu kan kalau dibakar biasanya bahaya atau gimana. tapi enggak sih, gimana ya kalau besar kalau di situ kan dibakar aman. Misalnya ada yang langsung dibuang gitu aja bisa. Terus tuh kalau Tapi kebanyakan direktur. di sini tuh ada kayak antisipasi langkah gitu Mas, kan di setiap usaha pasti kan ada risiko kan. Kayak ada inilah kan pasti kayak dipikirin kali ini gimana itu ada gak Mas? Kayak antisipasi aja. Maksudnya Contohnya ya kayak misalnya itu tadi kayak obat expired atau mungkin ada masalah dalam keuangan, gitu. fluktuasi harga yang tadinya Di bisnis. harga awal harga obatnya segini naik gitu. segini ya nanti naik tiba-tiba.
kalau naik ya mau nggak mau tetap harus kita jelaskan ya ke konsumen dulu mau pakainya. Soalnya beberapa tuh ada konsumen yang duh harganya naik, nanti dulu deh gitu. Ya. Nah gitu tetap diomongin dulu, kalau misalkan nggak mau ya mau gimana lagi. Ya. Terus kalau misalkan mau expired kita kan ngecek dulu tuh, misalkan udah deket apa masih kacek 2 bulan 3 bulan gitu, itu bisa diretur dulu ke PPF lagi bisa. Nanti diambil. Terus di apotek ini tuh masnya punya nggak kayak landasan atau mungkin sebuah semboyan atau gimana gitu buat masnya sama karyawan-karyawan di sini kayak motivasi buat tersendiri gitu dari apotek ini? Motivasi buat Apotek ini tersendiri agar ya mungkin jadi lebih baik untuk menjadi lebih maju gitu, landasannya aja. Landasannya ya tetap kita mengacu ke apa konsumen ya, harus tetap sehat intinya. Kesehatan itu kan tetap harus ya. Iya. Kayak gitu aja sih sebenarnya kalau motivasi ya. Berarti tadi yang mengenai apa resep itu harus berdasarkan dokter, nggak bisa pribadi ya Mas? Nggak bisa. Berarti kalau misalnya hanya ada gejala nih, ada tiba-tiba ada konsumen yang membeli obat kayak ngeluh kayak pusing gitu, itu tapi tanpa resep dokter apakah nggak bisa? Bisa. Oh bisa. Kalau misalkan masalahnya masalah nggak berat-berat amat bisa. Kayak pusing, panas, batuk, pilek gitu. Ada konsultasi kesehatan nggak Mas? Ada. Sama apotekernya juga ada. Oh ya, berarti ya aman lah ya kalau misalnya ada konsumen kayak nggak sempat ke rumah sakit tapi pengen cepat-cepat kayak periksa gitu, Bisa. langsung dapat obat resep itu bisa. Kalau dapat resep udah bisa. Oh, Tetap, kalau resep harus tetap melalui dokter dulu. iya. Berarti di kalau- sini nggak ada klinik, hanya apotek. Klinik nggak ada. Oh, nggak Ini ada. cuma apoteker aja. Dokter nggak ada. Lalu selanjutnya itu untuk penjualan ini biasanya berdasarkan konsumen itu rata-rata lansia atau anak muda atau anak-anak bahkan Kalau sini rata-rata konsumen. kebanyakan tuh lansia banyak banget. Terus kalau anak-anak banyak cuma nggak sering. Seringnya para orang tua itu banyak malah. Karena langganan sini kan udah tuh sepuh-sepuh ya biasanya. Biasanya gitu. Berarti yang lansia itu rata-rata menggunakan resep dokter ya? Tergantung, ada yang pakai ada yang enggak soalnya. Soalnya enggak. Yang ringan-ringan enggak. Yang ringan tuh enggak biasanya panas, pusing, Ya, langsung. asam urat gitu kan. Kan di sini kan tadi yang dibilang masnya ada kayak 13 karyawan. Nah, ada nggak sih kayak regulasi atau mungkin aturan tambahan untuk menyejahterakan karyawan dari apotek ini sendiri? Kayak Sejahtera kan. iya, Kayak apa ya, dapat tunjangan, Balas jasanya gitu, iya Mas. balas jasanya nggak hanya cuma misalnya- sekedar gaji pokok aja gitu. Ya misal ada dana buat lembur atau dana apa gitu. Kalau Tunjangan. lembur nggak ada. Cuma kalau misalkan apa namanya biasanya kan libur tanggal merah gitu kan tutup ya lainnya. Kita buka sendiri biasanya. Saya buka sendiri. Kalau misalkan ada yang mau tuh baru dapat tambahan. buat Biasanya karyawan. gitu buat karyawannya. Oh, gitu. Tapi nek lembur nggak ada sih. Ini kan sampai jam 9. Jarang lembur ya? Iya. Nggak mungkin. Nggak pernah lembur ngapain? Tutupnya jam berapa ini Mas? Ini tutup jam 9. Oh jam 9, dari jam 7. Jam setengah 8. Oh setengah 8. Setengah 8 udah buka. Melanjutkan pertanyaan tadi, saya ingin bertanya tentang balas jasa yang sudah diberikan kepada atasan, kepada karyawan yang ada di apotek Jambi saya ini. Bisa Mas atau Bapak atau Kakak jelaskan apa saja balas jasa yang mungkin sudah diberikan, dan kalau berkenan mungkin bisa diberitahukan nominalnya berapa. Oke. Kalau misalkan balas jasa tuh nggak banyak ya Mbak. Soalnya kita kan misalkan kalau tanggal merah kan libur. Kita kalau misalkan buka sendiri, itu tuh buka sendiri dan nyari karyawan yang mau. Kalau misalkan mau, baru kita nanti kasih insentif tambahan. Itu paling kisaran 1 sampai 150 ya kali datang. Terus kalau misalkan yang lainnya kayak mungkin dikasih piknik gitu liburan setahun kali lah ya biar nggak pusing-pusing amat. Mungkin piknik gitu aja sih Mbak. Lembur kita nggak punya lemburan soalnya. Berarti di sini juga ada sistem manggil pekerja yang apa ya, kayak pojokan atau apa gitu ya? Apa itu? Oh enggak ya?
Oh, part part-time. time gitu Oh, ya. nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti Nggak. Terus, shift-shiftan gitu dari kita- pagi sampai malam. kita emang ada 2 shift soalnya, jadi nggak ada tambahan part time, nggak ada. Berapa sih pendapatan usaha yang dihasilkan dalam penjualan di Jambi saya ini? Per hari, Iya, per hari. Ya per hari. per hari. Sebut nominal nih. Iya, nggak apa-apa, Oh, sebut gitu. nominalnya nggak apa-apa. Kalau per hari kisaran kotor ya ini ya. Iya. Kotor untuk kisaran 20 sampai 30 bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti dalam sebulan ya lumayan. Tapi masih kotor ya. Belum arti ya. Asal muasal kenapa dibentuknya apotek ini, terus kenapa memilih lokasi di sini gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit. Kalau misalkan lokasi di sini tuh karena emang dulu ya Mbak, itu sebelum saya itu memang dari awal di sini, saya juga nggak tahu. Ini saya cuma melanjutkan aja soalnya. Oh, gitu ya. Ini ada sebelum aku lahir malah. Berarti udah dari lama ya? Bang? Udah lama, 94 ya, 93 atau 94 gitu, 93. Oh 99. Terus bentuk perizinan apotek ini tuh biasanya pakai apa sih? Maksudnya kalau di makanan itu kan surat izin makanan itu kan gitu. Kalau di apotek ini surat badan hukumnya tuh apa? Di sini ada namanya surat izin apotek, itu ke Dinkes sama Bepom. Surat izin praktek apoteker itu sama Dinkes Bepom juga. Rata-rata gitu sih, soalnya emang semua tuh ngacunya ke Dinkes sama Bepom Mbak. Itu susah nggak ngurus kayak gitu? Lumayan. Dan susah lama. Oh, lama ya? Lamanya itu berapa tahun, Mas? Wah, ya, bulanan biasanya 3-6 bulanan baru keluar biasanya izin. Lumayan soalnya. Makanya kalau bikin apotek baru tuh lumayan susah izin ya Mbak. Susah banget. lumayan. Berkas-berkasnya juga banyak ya? Banyak banget. Di apotek Jambi ini kan setiap ngestok bahan itu tuh prasarana dan prasarananya tuh kira-kira apa aja? Maksudnya kayak dalam nyetok barang ini ada yang bertugas khusus atau udah dari dalam sini gitu orangnya? Urus stok maksudnya? Iya. Oh, kalau stok itu ada orangnya sendiri, bagian gudang. Ada gudang. Terus kalau misalkan ngecek stok keseluruhan itu biasanya namanya stok omnam. Itu setahun 6 kali. Jadi semua ini ngecek satu-satu, dilihati yang expired, entah yang kosong, entah yang ada yang kurang nanti, baru itu nanti dilakuin. Itu setiap hari atau ada beberapa kali periode gitu, misal seminggu sekali atau berapa gitu? Kalau yang ngecekin barang setiap hari, ini ada yang ngecekin barang setiap hari ada. Kalau yang ngecekin keseluruhan barang itu setahun 2 kali lah, paling enggak 6 bulan sekali berarti. Untuk apotek Jambi saya ini tuh bekerja sama nggak sih Mas sama UKM lain atau apotek lain atau mungkin kayak perusahaan lain gitu? Kalau perusahaan lain belum, cuma kalau apotek lain mungkin kayak misalkan kita kurang bahan itu, nah itu baru pinjem apotek lain bisa, sana kurang pinjem sini gitu. Kerjasamanya paling gitu Mbak, kalau antara apotek tuh. Berarti apotek Jambi saya ini tuh ada dampak enggak untuk masyarakat sekitar? Mungkin dari pembeli atau pelanggan yang biasa beli itu kayak mungkin cerita gitu, oh semenjak ada apotek ini tuh saya bisa gini-gini. Ada juga Ada. kayak gitu. Boleh diceritakan? Boleh. Kalau misalkan kayak gitu kebanyakan tuh ngomongnya apa? Wah, di apotek sini ini buat saya yang ngomong ya. Iya, nggak apa-apa. Di apotek sini lebih banyak produknya, lebih murah. Terus banyak juga yang ngomong orang sini tuh lebih ramah daripada apotek lain katanya. Saya nggak tahu nih. Terus orang-orang tuh kayak lebih, wah ini lumayan karena sini bisa delivery, bisa kirim bisa. Tapi ya paling cuma sekitar sini. Tapi misalkan di luar mungkin ada biaya tambahan. Kalau di sini gratis Mas ya. Masnya sendiri kan ini pemilik ya, maksudnya pemilik apotek ini. Masnya ada gak sih kayak mau membuka cabang untuk apotek Jambi saya ini, ada niat untuk membuka seperti itu? Kalau niatan pasti ada. Awalnya pengen cuma belum kesampaian karena emang belum nemu ruko kayak toko-toko gini tuh yang cocok gitu harganya tuh sekarang udah lumayan soalnya.
ini gila nih kan. Terus sekarang pengen sih, tapi nanti dulu lah paling ya setahun 2 tahun lagi lah mungkin ya, mungkin baru kejadian, amin ya. Melanjutkan yang tadi, ini kita akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Jadi, apakah ada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan atau pengambilan keputusan terkait apotik Jempesai ini? Untuk masyarakat tidak ada, Mbak. Karena emang ambil keputusan memang sendiri. Keputusan sendiri gitu. Ya masyarakat tidak ada campur tangan itulah ibaratnya. Tapi kalau tentang perizinan gitu, RT RW di sini aman semua. Aman. RT RW kan penting ke keramaian. Keramaian kan udah rame banget lah. Paling cuma nutup jalan dikit. Tapi warga tidak apa-apa. Kalau soal kan kalau misalnya banyak pengunjung, itu kan parkiran pasti rame. Nah itu mengatasinya itu gimana? Kita ada ruang parkirnya sendiri. Kalau misalkan rame nanti bisa diatur sendiri. Dan itu gratis, nggak bayar parkir juga. Berarti nggak ada kayak orang yang mengatur parkir gitu? Ada. Oh ada. Iya. Itu kita nyediain. Emang buat ngatur parkirnya. Dan itu kita nggak narik parkir dari Berarti kita, nggak narik. orangnya itu digaji dari sini. Langsung digaji dari kita. Oke ya Kak, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada dukungan misalnya dari subsidi obat atau tantangan dari pihak pemerintah, daerah atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan bisnis apotek Jempesai ini? Tantangan dari pemerintah belum ada. Pemerintah belum ikut campur lah ibaratnya. Kita kebanyakan berusaha sendiri, insya Allah harus bisa. Semangat, pasti bisa. Tapi kalau misalkan pemerintah mau bantu, tidak apa-apa, kita ready. Tadi ya, pemerintah ya. Ini kesehatan pemerintah. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah keberadaan apotek Jempesai ini membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap obat-obatan dan informasi tentang kesehatan gitu? Alhamdulillahnya terbantu. Karena kita harus selalu nyediain stok buat orang-orang sini, sekitar sini kan biasanya nyari-nyari gitu kan. Misalkan nggak ada, mesti ada di sini. Terus informasi kita emang tujuan utama itu harus edukasi pasien, harus ulangi kayak perkataan kita tuh udah dipahami belum gitu loh, konsultasinya gitu bisa. Kalau misalnya dari sosial media itu ada gak sih kayak informasi tentang edukasi gitu? Untuk sudah ada, cuma ini kita belum update lagi karena emang keterbatasan orang ya. Orangnya masih itu sosial medianya itu dari apa aja? Kan kita WA, baru story story WA ada, update harga misalnya di situ, terus ada Instagram ada, apa aja bisa gitu. Apa Instagramnya tadi? Apa aja bisa. Silakan kalau mau mampir. Kalau Facebook gitu, Facebook tidak main kalau Facebook. TikTok mas sekarang. kan banyak velocity. Iya, velocity. Obatnya di velocity. Kalau TikTok tuh pengen, cuma orangnya nggak ada. Saya buat ngatur sosial media TikToknya nggak ada tapi. Belum ada. Ya, mungkin next kita bakal adain kali ya. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah apotek Jempesai ini pernah mengadakan kegiatan sosial seperti edukasi kesehatan atau pemeriksaan gratis gitu? Di masyarakat gitu, kayak datang langsung gitu di masyarakat. Kalau datang langsung belum, tapi kalau misalkan kayak cek gratis itu kita pernah, kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali gitu, bisa cek kolesterol, asam urat, darah tinggi, bisa. Ada gak sih mas kayak masyarakat yang kayak ngabarin ke masnya habis perobatan di sini tuh badannya jadi enakan gitu-gitu, setelah konsultasi di sini tuh ada ilmu-ilmu lah yang harusnya ini terus dibaikin jadi ini gitu? Ada pasti, karena sebelum berobat pun orang kan pasti tertanya dulu kan, ya bagusnya gimana. Kita lebih dulu rekomendasiin tuh mesti sebelum obat tuh harus ada iming olahraga, makan sehat. Ya setelah kalau misalkan ini sudah dilakuin itu baru kasih obat. Nah selanjutnya kalau misalkan orang balik lagi gitu kan, ada yang bilang wah lebih enakan, terima kasih gitu. Karena emang kita harus
edukasi lebih lah ke pasien gitu. Yang bagusnya tuh gimana? Banyak olahraga, makan gitu. Iya. Olahraga, Diatur. makan yang sehat gitu Iya. ya. Sayur-sayur, buah. Oke Mas, pertanyaan terakhir. Ya. Ada nggak saran dan tips gitu buat orang-orang yang mau terjun ke dunia obat-obatan atau kesehatan atau yang mau bikin usaha baru? Saran ya. Dari Mas Angga. Iya. Saran ya. Iya. Saran Mas. Sarannya ini yang pertama sih emang harus harus berani dulu ambil langkahnya. Harus berani Hmm. pertama itu. Memahami hukum. Memahami bidang bisa, terus melihat kondisi pasar dulu gimana. Iya. Karena orang terjun nggak lihat pasarnya, kadang Iya. salah biasanya. Kalau Jadi kerja. tempat yang strategik itu ngaruh nggak? Tempat strategik ngaruh pasti. Apalagi kalau misalkan dari perkotaan tuh pasti ngaruh banget. Dibanding yang kayak di sini kan pinggir gitu, susah ya. Oke, sekian dari kelompok kami untuk wawancara kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dadah. Dadah.